Well, di Towel. Ada apa lagi dengan Bung Towel? Mari kita simak dan kita bahas kawan. Simak narasi video ini sampai akhir bosku. Baru-baru ini, pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang dikenal Bung Towel lapor polisi, karena mengalami doxing dan dihujani paket tak dikenal ke rumahnya. Towel melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya, Jumat tanggal 17 Januari tahun 2026, dengan kode surat No. LPB 397I, 2025 SPKTPOLDA Metro Jaya. Ia menyerahkan kejadian yang menimpa dirinya kepada aparat karena merasa terganggu setelah keluarganya ikut jadi korban perundungan. Saya melaporkan tindakan penyebaran data pribadi dan pencemaran nama baik. Saya menerima WA tidak dikenal, serangan juga ada di media sosial saya, kata Towel. Ini saya lakukan karena penyerangan sudah menyerempet putra dan putri saya. Jadi mereka juga mengalami doxing, data pribadinya disebar, tutur Bung Towel. Towel mengaku, serangan tidak hanya di media sosial. Ia mendapat berbagai paket ke rumahnya meski tak memesan barang tersebut. Towel berkata, ada paket COD yang banyak datang. Itu sangat mengganggu ketenangan. Ke rumah saya banyak paket yang tidak pernah saya pesan. Saya berharap orderan itu tidak diterima karena kasihan kurirnya kalau harus mengantar. Lebih lanjut, Towel menyebut serangan warganet mengalir deras selepas melempar kritik terhadap Shin Tae-yong. Padahal, klaim Towel, komentar terhadap STY disampaikan sesuai konteks sepak bola. Saya menduga seperti itu, akibat mengkritik STY, karena setiap memberi catatan kritis terhadap kinerja STY, itu otomatis terjadi penyerangan, ucap Bung Towel. Bung Towel menyebut serangan terhadap dirinya, dia terima sejak tanggal 17 Desember tahun 2024. Bukan hanya pencemaran nama baik, tetapi juga kena doxing. Ungkap Towel. Bung Towel melaporkan telah menjadi korban kejahatan informasi dan transaksi elektronik sebagaimana tertera dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 45 Ayat 4 Junto Pasal 27A dan atau Pasal 65 Junto Pasal 67 UU Nomor 27 Tahun 2022. Saya lakukan pelaporan karena penyerangan terhadap saya juga sudah menyerempet atau sudah mengenai putra dan putri saya. Jadi kedua putra dan putri saya mengalami juga serangan doxing, data pribadinya juga disebarluaskan sehingga mendapatkan serangan, kata Towel di Polda Metro Jaya pada Jumat. Itulah beberapa kutipan Towel kepada awak media. Well, mari kita bahas, berasumsi dengan nalar, kenapa serangan netizen begitu hebat kepada Towel ini. Apa ini ulah buser STY, sebagaimana yang selalu disangka oleh Towel sendiri? Menurut saya, hal serangan terhadap dirinya ini terjadi, lantaran ulah mulutnya sendiri. Maaf Bung Towel, bukannya Anda tidak boleh bersuara, mengkritisi sepak bola Indonesia, namun dalam telaah saya, konteks pembahasan Anda terlalu menyudutkan kemajuan timnas saat ini, juga kinerja STY yang sering Anda kritik, di luar jalur sepak bola. Oke, kita perlu mengingat beberapa hal yang membuat netizen Indonesia menganggap Anda adalah public enemy dalam sepak bola Indonesia. Pertama, Anda dengan keras mengkritik program naturalisasi pemain keturunan, padahal semua tahu itu adalah salah satu program pencepatan kemajuan sepak bola Indonesia, dan itu tentu program PSSI. Anda selalu menggiring opini, jika pemain lokal lebih baik daripada pemain naturalisasi. Anda menggiring sebuah narasi jika publik terbagi dua kubu, antara pro naturalisasi dan pro pemain lokal. Sebenarnya hal ini menimbulkan badai buat Anda sendiri. Apalagi ketika pemain naturalisasi main jelek maka, akan Anda ulas dengan narasi yang membuat publik marah. Jikapun pemain naturalisasi main bagus, Anda akan loncat menghujat STY. Anda lupa Towel, jika rakyat Indonesia sedang berbangga hati, karena memiliki gairah dalam dirinya, ketika timnas bermain bagus di era STY dan pemain naturalisasi, namun Anda malah menusukkan duri ke dalam hati mereka, ya ini awal Anda tidak disukai mereka. Ketika Anda bermain api dengan STY, sebenarnya Anda sedang menyulut sumbu sebuah dinamit, Anda terus saja nyinyir, seolah tidak menaruh kebanggaan kepada timnas era STY. Kalaupun Anda benci STY namun, Anda tidak perlu sungkan bersorak kemenangan bagi timnas, ini malah cuek kecut ketika timnas menang. Ingat, di saat Anda serang STY, pemain keturunan, di sana dinamit itu meledak.
Lantaran yang Anda hujat itu bukan sekedar STY atau pemain naturalisasi, tapi yang Anda hancurkan adalah asa harapan, cita dan kebanggaan pecinta sepak bola Indonesia yang sedang berharap tinggi, di mana di era STY, timnas melangkah jauh, di kualifikasi Piala Dunia Round 3, posisi ketiga, terpaut 1 poin di bawah Australia, dan pintu Piala Dunia sudah terbuka. Maka hal itu harapan pecinta bola Indonesia, Anda rusak oleh statement dan narasi yang Anda bangun, dengan dalih kritik. Bahkan kau ini Bung Towel, paling lantang menyebut STY out, akhirnya STY dipecat, namun setelah ia dipecat, Anda tetap berulah, menghina STY yang posting video, menawarkan jualan, dengan kata-kata tidak menyenangkan, dan Anda mengelak jika dituduh telah menghina STY, tapi kali ini Anda kena batunya, karena Anda melapor ke polisi terkait pencemaran nama baik. Lantas, apa yang kau ucapkan kepada STY selama ini bukan pencemaran nama baik pula? Anda bilang STY pakai buser menyerang Anda, framing, minim taktik, pengecut, dan banyak lagi. Apa itu ada buktinya Bung Towel? Kalau tidak ada bukti, berarti ini masuk ke dalam fitnah. Maaf Bung Towel, dalam kasus ini harusnya Anda lebih mawas diri. Anda seorang yang berpendidikan, Anda lebih mengerti tentang hal ini, dan setahu saya selama Anda menghujat STY dengan kritik keras, tidak pernah STY balik menyerang Anda bukan? Jadi dalam kasus ini, Anda harusnya lebih berkaca diri. Tapi, laporan Anda ini sedikit ganjil, kenapa tidak dari dulu Anda lapor perihal doxing, malah Anda muncul melapor ketika netizen gaduh, perkara Anda yang menghina STY, di mana postingan Anda masuk ranah penghinaan secara pribadi di luar kinerja STY, apalagi setelah ia kini dipecat PSSI, dan netizen sepakat karena hal itu Anda bisa kena pidana, pencemaran nama baik. Banyak netizen berharap Anda dipidanakan karena hal ini, tapi Anda muncul lebih dulu dengan pelaporan ini, well apa ini sebuah trik? Entahlah. Buat kalian yang melihat video ini, silahkan komen, silahkan berpendapat sesuai hati nurani Anda, apa yang ada di benak Anda silahkan curahkan.